Ramon mengambil susinya, tapi menjatuhkannya ke dalam gelas anggur. Semua keluarga menertawakannya. Tapi Ramon menganggapnya tidak biasa. Karena tadi pagi, tali sepatunya pun sulit dikencangkan. Istrinya Inma menghiburnya, "Mungkin kamu terlalu lelah, kamu harus istirahat sebentar." Namun keesokan harinya, Ramon tidak dapat bertindak. Bahkan berbicara sangat sulit. Sadar akan keseriusan tersebut, Ramon pergi ke rumah sakit. Sembari menunggu hasilnya, ia menegaskan kepada dokter, "Saya yakin tidak apa-apa. Karena sejak kecil hingga dewasa, ia jarang sakit. Apakah kamu bisa melakukan ini?" Ramon mengangkat tangan kanannya. Tapi dia bahkan tidak bisa melakukan gerakan dasar. Itu memberi Ramon firasat buruk. Untuk memastikan dugaannya, dokter kembali memeriksa pinggangnya. Segera ada hasil. Ramon memiliki multiple sklerosis. Itu milik sistem kekebalan tubuh. Artinya, sistem kekebalan menyerang bahan medular yang melindungi otak. Mempersingkat saraf. Awalnya pasien hanya merasakan sedikit kesulitan bergerak. Namun seiring berjalannya waktu, pasien akan kehilangan sentuhan, hemiplegia. Yang paling serius adalah kelumpuhan total. Selain itu, tidak ada pengobatan yang efektif untuk penyakit ini. Ramon mengira dokter itu berbohong. Dia meninggalkan rumah sakit. Tapi Inma melihat Ramon pulang dengan tubuh penuh alkohol. Inma tahu suaminya telah menerima kebenaran. Tapi kemudian, Ramon sangat negatif. Dia meninggikan suaranya kepada istrinya dan mengucapkan kata-kata buruk kepada ayah mertuanya. Tapi toh tidak ada yang menyalahkannya. Keesokan harinya, Ramon mengadakan pertemuan penting. Ketika tiba gilirannya berbicara, penyakitnya kambuh lagi. Ramon berdiri diam seperti batang kayu, tidak mampu berbicara. Ramon secara bertahap menerima kenyataan. Dia menghapus semua jadwal kerja, lalu aktif mengikuti latihan pemulihan. Tapi ketika saya melihat pasien lain yang berlatih, dia sepertinya melihat dirinya sendiri di masa depan. Seorang pasien berkata, mengenal satu sama lain baik-baik saja. Karena sekeras apapun mereka berusaha, pada akhirnya, lari 100 meter hanyalah mimpi. Itu menyebabkan Ramon jatuh ke jurang. Kembali ke rumah, Ramon mengunci diri di kamarnya. 1 bulan berlalu, dia tidak peduli tentang apapun. Baru setelah istrinya melahirkan seorang anak, dia kembali ke dunia nyata. Ramon memeluk putranya. Ramon menemukan alasan untuk tidak menyerah. Dia melihat video lomba 100 meter. Dia langsung merasa bahwa 100 meter tidak terlalu jauh. Tapi saat dia di jalan, penyakitnya kambuh lagi. Untungnya, Inma datang tepat waktu. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, aku tidak bisa pergi. Untuk amannya, Ramon pergi ke gym untuk berolahraga. Berlatih setiap hari membuat suasana hatinya berubah. Hari itu, Ramon baru saja selesai berlatih ketika tertarik dengan iklan tersebut. Konten di atas adalah 3 kategori Ironman. Berenang 3,8 km. Bersepeda 180 km. Lari maraton 42 km. Ini adalah tantangan yang sulit dilakukan oleh orang biasa. Kembali ke kuil, Ramon melihat dirinya di cermin dan mengambil keputusan. Ramon mengatakan dia akan mengikuti kontes. Inma tidak percaya. Sulit bagi orang biasa untuk menyelesaikannya. Dan dia juga menderita multiple sklerosis. Tapi Ramon berkata, setiap kenangan terbaik berasal dari pemikiran terliar. Dia tidak ingin terakhir kali menyesal bahwa dia tidak mencoba. Melihat Ramon begitu ngotot, Inma setuju. Tapi dia punya permintaan. Ayahnya yang seorang atlet yang membimbingnya untuk berlatih. Tapi latihan pertamanya adalah meminta Ramon memetik sayuran. Dia masih harus menggali semua kotoran ini. Karena itu, dia bertengkar dengan ayahnya. Ini bukan pelatihan. Ini membuatnya bekerja secara gratis. Tetap saja, dia selesai. Keesokan harinya, ayah mertuanya membawa beberapa tas. Ayah menutup mata Ramon dan membiarkannya menebak apa itu. Kopi. Tidak, nasi. Rupanya, Ramon salah menebak. Latihan berikutnya membuat Ramon terdiam. Dia harus berjalan lurus di atas pasir, memainkan permainan 2 orang berkaki 3. Ramon tidak mengerti mengapa dia harus melakukan hal-hal ini. Hingga suatu hari, Ramon menemukan cangkir milik mertuanya di dalam sebuah kotak. Ternyata, ketika ayahnya masih muda, dia pernah memimpin dalam lomba gaya bebas. Dia menganggap ayahnya sangat keren. Malam itu, keduanya membicarakan banyak hal. Tiba-tiba, Ramon melihat bahwa sang ayah mertua bukanlah orang yang sulit untuk didekati. 2 orang berbicara dengan gembira.
Tapi saat ini, Ramon tiba-tiba berhenti bergerak. Mengapa kamu sakit? Jangan khawatir, aku akan memanggil ambulans. Ayah, salah satu jariku sakit. Lihat ini, lihat ini. Bocah ini. Ah, aku takut mati. Sejak hari itu, Ramon mempercayainya tanpa syarat. Dia menemukan, lalu mencangkul tanah mengajarinya cara menggenggam objek yang digunakan untuk melatih sensasi taktil. Berjalan di atas pasir adalah untuk mengajarinya cara menyeimbangkan. Apa yang Ramon tidak mengerti ternyata menjadi perhatian ayahnya untuknya. Ramon berusaha lebih keras. Dia berlatih setiap hari. Waktu pertandingan semakin dekat. Hari itu, Manolo menarik sponsor. Dia senang menemukannya. Tapi Ramon duduk tak bergerak di laut. Benar saja, penyakitnya kambuh lagi. Ayah mertua menarik Ramon ke darat. Karena tubuhnya kaku. Kali ini penyakitnya lebih parah. Bagian bawahnya lumpuh. Setiap upaya menjadi nol. Ramon kembali mengunci diri di kamarnya. Namun ayah mertuanya tetap tidak meninggalkan Ramon. Dia berkata, jika Anda tidak dapat berpartisipasi tahun ini, maka tahun depan, kamu bisa terus berlari. Kita akan lari 100 meter. Ramon percaya diri lagi. Dia mencoba memulihkan. Hanya dalam beberapa bulan, ia mampu mematahkan kutukan 100 meter tersebut. Dia bisa lari, naik sepeda. Setahun telah berlalu dengan sangat cepat. Dia akhirnya sembuh. Dia mengikuti kontes. Manolo mengatakan kamu bisa menjadi panas untuk api. Kamu bisa menjadi dingin sampai mati. Tapi jangan pernah menyerah. Kontes akan segera dimulai. Pemain harus menyelesaikan semua tantangan dalam waktu 17 jam. Berenang 3,8 km, bersepeda 180 km, lari maraton 42 km. Bagi Ramon, setiap kategori merupakan tantangan besar. Waktu mulai menghitung mundur, beberapa ratus pemain mengalir ke laut. Tidak seperti pemain lain, Ramon tidak hanya peduli dengan kebugaran, dia juga khawatir jika penyakit itu akan kembali. Ramon sangat lambat. 1,5 jam kemudian dia berlari ke garis finish. Tapi dia memenangkan banyak orang biasa lainnya. Dilanjutkan dengan bersepeda sejauh 180 km. Stamina Ramon berangsur-angsur habis. Tapi tatapannya tetap teguh. Untungnya, dia bertahan. Waktunya lebih dari setengah. Sekarang hanya maraton yang tersisa. Seiring berjalannya waktu, Ramon terus berlari ke depan. Ketika dia melihat seorang pemain menyerah, dia mengingat apa yang dikatakan ayah mertuanya. Mereka mendorongnya untuk terus berlari. Kurang dari 3 jam tersisa. Langit mulai gelap. Banyak orang telah selesai. Keluarga Ramon khawatir. Dengan waktu kurang dari 9 menit, panitia mulai berkemas. Manolo berdebat, tetapi mereka mengatakan tidak ada lagi pemain. Inma dengan cemas melihat waktu itu. Hanya tersisa 4 menit. Mungkin Ramon menyerah. Tetapi pada saat ini, dia melihat bayangan berlari ke arahnya. Benar, itu Ramon. Saat ini, dia hanya berjarak kurang dari 100 meter dari tujuan akhir. Inma berlari untuk membantunya. Berkat persahabatan dan dorongan dari keluarganya, Ramon selesai. Ini adalah kisah nyata. Belakangan, Ramon menyelesaikan 1 kali dalam kontes Ironman, 4 kali dalam maraton, 8 kali 3 kategori Ironman nasional, dan 16 maraton. Dan selama 3 tahun ini, Ramon tidak pernah sakit. Dia adalah salah satu dari 500.000 orang dengan multiple sklerosis di Eropa. Mereka dijauhi, distigmatisasi, bahkan harus hidup sendiri seumur hidup. Hal yang paling menakutkan dari penyakit ini bukanlah kutukan 100 meter. Tetapi diri telah melepaskan tekad. Karena mereka yang baru mulai menyerah, mereka ditakdirkan untuk gagal. Hanya mereka yang bertahan akan memiliki kesempatan untuk mengatasi kesulitan.